Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMP Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester genap. Hai juga, saya Ibu Penny Triastuti dari SMP Negeri 272 Jakarta, Jalan Albedo 1, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Apa kabar anak-anak hebat? Tetap semangat belajar dari rumah. Saya dan Pak Robianto akan mempelajari materi pada bab yang kelima. Selamat belajar! Dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk memulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya, sehingga berguna ke depan bagi kita untuk lebih baik, berguna untuk diri kita, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa mulai. Amin, selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini? Pertama adalah menghormati dan mensyukuri harmoni keberagaman masyarakat Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap toleran, santun, jujur, gotong royong, dan peduli dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian mendeskripsikan makna harmoni keberagaman dalam masyarakat Indonesia, menemukan permasalahan dan akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Berikutnya, menemukan upaya menyelesaikan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dan menyusun laporan hasil telah tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Itu yang ingin kita capai. Untuk mencapainya, ikuti pembelajaran ini dengan baik. Siapkan bukunya. Jika nanti kurang jelas, bisa diputar berulang. Catat hal-hal yang penting. Dibaca buku paketnya. Kemudian kamu tambah dengan referensi buku-buku yang lain, ya, dibaca, ya, sehingga kamu bisa memperoleh nilai yang baik. Kita akan membicarakan yang pertama adalah makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika.
tadi kamu mendengarkan dan menyaksikan lagu tadi, terlihat bahwa alat musiknya banyak, rupa-rupa. Kemudian yang menyanyi juga banyak. Tentu masing-masing alat musik punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya. Tapi dengan aransemen, dia bisa menghasilkan suara yang bagus. Suara-suara yang bagus itu bisa mengiringi lagu. Nah, harmoni kira-kira seperti itu. Nah, artinya bahwa alat musik yang rupa-rupa tadi, penyanyi yang banyak tadi, dengan aransemen, maka menghasilkan sesuatu yang bagus, indah, enak didengar. Itulah harmoni. Ya. Nah, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih harmoni? Nah, kalau musik seperti tadi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmoni berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan, keserasian. Barangkali yang cocok untuk bahasan kita, harmoni itu adalah keselarasan dan keserasian. Kalau di musik yang namanya harmoni itu keserasian dalam atau keserasian nada secara bersamaan. Jadi masing-masing alat musik itu bunyi bareng, tapi bunyi barengnya itu mengikuti aransemen. Nah, jadilah harmoni. Ya. Harmoni keberagaman agama, suku, ras, dan antar golongan, sosial budaya, adat istiadat akan membentuk suatu rangkaian kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota masyarakat. Jadi harmoni keberagaman itu, jadi yang aneka ragam itu harmoni, maka akan menimbulkan kehidupan yang serasi, selaras, seimbang. Nah, dalam masyarakat yang beragam, masyarakat yang beragam tadi itu beragam. Suku, agama, ras, golongan, sosial budaya, adat istiadat. Ya. Harmoni akan muncul, serasi dan selaras itu, ketika ada kerukunan dan rasa saling hormat menghormati antar anggota masyarakat. Nah, jadi itu harmoni itu akan muncul jika antar anggota masyarakat yang berbeda-beda tadi saling menghormati dan saling menghargai serta tercipta kerukunan. Nah, kita bicarakan yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial. Keberagaman sosial itu terdiri atas status sosial. Status sosial kita macam-macam. Mata pencarian macam-macam. Kedudukan dan jabatan. Setiap orang punya kedudukan dan jabatan. Dan tingkat pendidikan. Itu keberagaman sosial. Keberagaman budaya terdiri atas tarian daerah macam-macam, makanan daerah itu macam-macam, adat istiadat macam-macam, pakaian adat, lagu daerah, rumah adat, dan upacara adat. Itu keberagaman sosial. Nah, agar tercipta kehidupan yang harmonis, ya, harmonis itu berarti selaras, serasi, seimbang, ya, maka segala macam perbedaan tersebut kita harus saling memahami, menghormati, saling melengkapi, tepo seliro, toleransi, dan menselaraskan secara ikhlas
dan alamiah. Alamiah itu artinya atas kemauan sendiri, yang akhirnya akan mempererat persatuan dan kesatuan. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada swalayan, ya. Nah, barang-barangnya tertata rapi. Nah, beraneka ragam kebutuhan masyarakat yang di swalayan itu berasal dari berbagai industri dan UMKM, usaha kecil menengah, tentu juga koperasi, ya. Tertata rapi sesuai dengan jenis barangnya, sehingga kelihatan bagus dipandang. Juga memudahkan pembeli untuk mencari barang yang akan dibeli. Nah, begitu juga masyarakat Indonesia yang kondisi ekonominya beraneka ragam. Nah, walaupun kondisi ekonomi yang beraneka ragam ini, tapi tetap harus dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis, serasi, selaras, seimbang, rukun, saling menghormati, saling menghargai. Nah, keberagaman kondisi perekonomian masyarakat Indonesia itu, masyarakat kita, dipengaruhi oleh macam-macam. Pertama, tingkat pendidikan. Ada yang tidak sekolah, ada yang hanya lulus SD, hanya yang lulus SMP, lulus SMA, lulus diploma, ya, S1, S2. Ya. Pekerjaan, ya. Perbedaan pekerjaan macam-macam. Ada yang jadi petani, nelayan, sektor industri, jasa, pedagang, ya. Kemudian PNS, tentara, ya. Pekerjaan macam-macam. Jabatan juga macam-macam. Di sebuah perusahaan, di sebuah kantor instansi, jabatan bermacam-macam. Dan tingkat penghasilan. Karena 4 itu mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, 4 ini menyebabkan taraf kehidupan pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan, ada juga yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini harus diciptakan dan dipelihara. Rukun, saling menghormati, dan saling menghargai. Nah, berikutnya, harmoni dalam keberagaman gender pada masyarakat. Apa sih gender? Gender secara harfiah itu berarti jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Gender merupakan satu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar jenis kelamin, tapi dia sifat. Ini sifat laki-laki, ini sifat perempuan. Nah, gender juga merupakan pembagian peran, pembagian kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan, yang tentu berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya tadi. Kesetaraan gender, nah kan kesetaraan gender nih kita bilang, ya, adalah kesederajatan kaum laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencarian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Pergeseran nilai sosial itu, ya. Sekarang ini banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga profesi yang dulunya merupakan pekerjaan laki-laki, sekarang sudah banyak diperankan oleh wanita. Demikian juga laki-laki saat ini banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh kaum wanita. Namun demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan,
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau bisa juga kita artikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Nah, keberagaman masyarakat tadi yang kita bicarakan dapat menimbulkan masalah sosial yang bisa kita kelompokkan menjadi 4 faktor penyebab, yaitu ekonomi, budaya, biologi, dan psikologis. Nah, untuk melihat keberagaman masyarakat Indonesia, untuk memahami budaya Indonesia, ada baiknya kamu baca unsur-unsur kebudayaan secara universal. Ada 7 unsur kebudayaan secara universal. Artinya semua kebudayaan itu bisa mengandung 7 unsur ini. Pertama adalah sistem agama dan kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa, sistem mata pencarian, sistem teknologi dan peralatan. Yang terakhir, kesenian. Nah, itu. Kita lanjutkan yang ketiga, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, permasalahan sosial sebagai dampak dari keberagaman harus segera dicari jalan keluarnya. Mengapa? Karena jika tidak, dapat berpotensi menimbulkan kekacauan atau konflik yang berkepanjangan sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan. Bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana penyelesaian masalah sosial budaya? Bagaimana penyelesaian masalah ekonomi? Bagaimana penyelesaian permasalahan gender? Nah, untuk ini kamu sekarang yang menjawab. Nah, kamu jawab pertanyaan ini. Bagaimana penyelesaian masalah sosial budaya? Penyelesaian permasalahan ekonomi, penyelesaian masalah gender. Kamu buat dengan peta konsep dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, seperti ini. Ditulis di kertas APS, ya, di upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, upaya penyelesaian masalah ekonomi, upaya penyelesaian masalah gender. Sosial budaya ada 4, ekonomi 3, gender 3, jadi ada 10 ya. Nah, penilaiannya 2. Yang pertama adalah kamu isi yang 10 itu untuk mengisi penilaian pengetahuan. Kemudian bagannya, peta konsepnya itu untuk nilai keterampilan ya, jadi kamu buat sebagus mungkin konsep atau peta konsepnya kamu buat dengan sebaik-baiknya ya. Nah, waktunya seminggu ya, waktunya seminggu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita buat kesimpulan dari pertemuan ini ya. Yang pertama, secara umum harmoni adalah keselarasan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan. Dalam masyarakat yang beragam, harmoni akan muncul ketika ada kerukunan dan rasa hormat menghormati antar anggota masyarakat. Agar tercipta kehidupan sosial budaya yang harmonis, serasi, selaras, seimbang, maka segala macam perbedaan harus bisa saling memahami, saling menghormati,
saling melengkapi, tepos liro, toleransi, ya, dan menselaraskan secara ikhlas dan alamiah, yang akhirnya nanti akan mempererat persatuan dan kesatuan. Masyarakat Indonesia yang kondisi perekonomiannya beraneka ragam juga harus dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis, rukun, saling menghormati, dan saling menghargai. Keselarasan gender adalah kesederajatan kaum laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, demikian pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang jelas, bisa diputar berulang, buku paketnya dibaca, di garis yang penting, ya. Atau kamu bisa menambah referensi yang lain. Baik, demikian. Jangan lupa tugasnya membuat peta konsep. Isinya itu untuk penilaian pengetahuan, kemudian peta konsepnya bagiannya itu untuk nilai keterampilan. Jadi kamu buat yang bagus, buat warna-warni boleh, ya. Kemudian dengan tempel-tempel kertas juga boleh. Demikian kita cukupkan pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terapkan protokol kesehatan, sering mencuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan, serta pakailah masker jika keluar rumah.